Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kalau saya pribadi ya, tahu yang lain, kalau saya aja itu mau ngasah setelah alat dan apa yang diasah itu udah siap. Pertama yang saya evaluasi adalah si pisaunya sendiri. Jadi pisau ini kan ada yang namanya geometri itu si bentuk pisau ini. Biasanya geometri ini diset buat keperluannya, misalkan geometri untuk pisau sembelih dan geometri untuk pisau tebas itu berbeda biasanya. Dan geometri itu kadang kalau tebas itu lebih tebal, kalau untuk sembelih itu tipis-tipis kayak gitu. Jadi tapi nggak jadi patokan sih, tapi geometri itu mempengaruhi bagaimana rasanya pisau itu dipakai secara keseluruhan. Nah, yang kedua, setelah tahu geometrinya, nanti ketahuan, oh saya mau ngasah pisau ini untuk tujuan sembelih. Jadi kita cek dulu nih, kira-kira pisaunya layak nggak nih geometrinya untuk sembelih. Setelah dirasa kira-kira layak, baru kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu ngecek si mata bilahnya yang mau diasah. Kalau pisau masih baru ya seperti ini kan biasanya matanya kecil, yang baru dari pabrik. Nah, sebenarnya mata yang masih baru dari pabrik itu adalah hasil asahan pabrik yang sudah mungkin mereka udah meneliti, terus sudutnya juga mereka yakin itu adalah ideal. Jadi ideal untuk ketajaman dan ketahanan tajam dengan bahan itu, terus mereka jual. Nah, kalau di lapangan setelah orang-orang beli tuh, oh kok ternyata sudut segini kurang ya, misalkan di pabrik tuh sudutnya sekitar 1 jempol lah segini. 1 jempol ini berarti masuknya ke sekitar 25 derajat berarti. Ternyata dipakai sembelih nggak bisa buat sekali tarik, berat gitu kan. Akhirnya diturunin tuh sudutnya. Jadi dari mata yang masih kecil, jadi cirinya mata kecil, tapi mata kecil ini nggak jadi patokan ya. Jadi yang jadi patokan adalah sudutnya. Jadi mata yang kecil belum tentu sudutnya tuh tinggi. Contohnya seperti ini matanya kecil, sangat kecil, tapi ini sudutnya rebah, ini hampir nempel karena saking tipisnya pisau. Si geometri yang di ujung ini saking tipisnya, jadi dibikin rebah kayak gini, matanya jadinya kecil gitu. Beda dengan pisau-pisau yang tebal, jadi bikin rebah kayak gini, nanti matanya akan melebar dia. Contohnya kayak gini, kayak pisau. Nah, ini lebih tebal dia. Jadi tebal itu bukan dari punggung, tapi di menjelang ke mata bilah. Dia sudutnya sama dengan yang ini, tapi dia matanya lebih lebar karena ini di area sini dia lebih tebal dia daripada pisau yang ini, seperti itu. Nah, setelah kita tahu sudut asah yang mau dipakai, karena kita mau pakai sembelih misal, sudut yang mau kita pakai adalah misalkan 15 ya, kira-kira 1/4 jempol tadi kan. Jadi lebar pisau 1/4 jempol. Untuk lebar pisau ini sekitar 1, 2, 3,5 ke atas itu ideal. Tapi kalau untuk yang pisau yang kecil, lebarnya paling 2 cm 3 cm, di bawah 3 cm, 1/4 jempol itu
hasilnya nanti sudutnya akan lebih tinggi gitu ya. Rumus Pitagoras aja kayak gini kan. Kalau dia lebih apa, misalkan si bilahnya lebih lebar kan, lebih lebar, otomatis kalau jempol kita lebih ke belakang sini kan berarti sudutnya dia lebih rebah gitu. Kalau dia lebih sempit, sama-sama setengah jempol, dia lebih naik kayak gini, kayak gitu. Jadi seperempat jempol itu untuk patokan aja, untuk patokan. Jadi untuk pastinya sudutnya berapa memang harus diukur, tapi kalau kebiasaan saya untuk pisau-pisau yang lebar 3,5 cm ke atas, khususnya 3,5 cm seperti ini pakai seperempat jempol. Jadi sekitar segini, seperempat jempol. Nah, seperempat jempol. Nah, untuk belajar amannya pakai setengah jempol aja dulu. Pakai setengah jempol. Nah, sekarang udah tahu, misalkan mau pakai pisaunya sudah lebar 3,5, terus mau pakai seperempat jempol, setengah jempol. Udah, kita mulai aja asah gitu. Nah, mulai asah itu misalkan tadi kan awalnya sudut dari pabrik misalkan 25 derajat, mau kita turunin jadi 15 derajat di setengah jempol tadi kan. Nah, itu namanya profiling. Jadi micro bevel profiling, bikin profil baru di ujung mata bilah ini seperti ini. Nah, jadi bisa dengan hitungan, misalkan 10 di sini, 10 di sini, atau kita selesaikan dulu di sini, terus sampai ujung, balik lagi dari pangkal sampai ujung, balik lagi, terus sampai ini hasilnya tuh rapi dari pangkal sampai ke ujung. Itu dari penampakan mata tuh udah rata, pertama tuh nggak ada belok-belok. Terus burnya itu udah berbalik, misalnya yang digerus sebelah sini, jadi burnya tuh berbalik ke sana. Jadi kalau dirasakan pakai jempol gini ada yang nyangkut. Jadi dari pangkal sampai ujung ke sini itu semuanya keluar bur. Jadi kalau ada satu titik bisa di sini belum keluar bur, fokuskan di sini. Jadi teruskan. Jadi maksudnya jangan cuman ngasah di sini aja, tetap aja asah dari pangkal sampai ke ujung. Jadi supaya hasilnya itu tetap rata. Jadi nggak di sini lebih lebar, di sini lebih tipis kayak gitu. Setelah satu sisi selesai, berbalik semua, baru di sisi satunya, sisi kiri, selesaikan sampai lebarnya itu sama kayak yang di sebelah sini. Misalkan mau yang digerus sebelah sini, yang digerus sebelah sini. Nah, lebar profilnya itu bisa dikira-kira secara penampakan mata itu sama yang sebelah kiri. Dengan sudut yang sama, setengah jempol tadi, akan didapatkan hasil apex yang simetris. Jadi benar-benar menghadap ke atas. Jadi apexnya itu enggak kayak gini. Nah, kalau di sini sudutnya ini yang kiri berarti lebih rebah, yang kanan lebih tinggi. Nah, jadinya kayak gini. Jadi benar-benar simetri seperti ini. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk belajar lebih baik, kalau saya lebih baik tidak pakai hitungan, karena saya pakai metode tangan kanan dan tangan kiri. Otomatis tangan kanan yang lebih kuat dia akan menekan lebih kuat, meskipun selisihnya sedikit gitu dari tangan kiri. Tapi nanti kalau pakai hitungan, misalkan 10 kali kanan 10 kali kiri, hasilnya akan berbeda gitu. Terus setiap stroke tuh selesai sampai ujung, kita cek evaluasi yang kurang sebelah mana, cek burnya yang belum keluar sebelah mana. Kalau ada yang belum keluar, terusin. Terus perhatikan garis bevelnya ya,
Jadi serata mungkin, serapih mungkin, seperti itu. Jadi kalau ngasah ya memang harus rapi gitu. Jadi salah satu menilai hasil asah itu pertama dari kerapihan gitu. Jadi bilah kalau asal tajam tapi nggak rapi, itu bisa kita nilai yang ngasah itu ya nggak rapi juga tajamnya gitu. Bikin mikro bevel yang ukuran segede gini aja nggak rapi, apalagi ngerapikan yang pas di apex ini, seperti itu. Jadi harus rapi ya, mumpung masih belajar. Kalau yang udah sepuh-sepuh tuh kan pasti ngomong ya pisau baret-baret yang penting tajam. Iya memang yang penting tajam, tapi untuk belajar apalagi gini, jadi kalau pisau baret tandanya sudut nggak stabil, udah itu aja. Jadi masih awal misalkan baret nggak apa-apa, itu namanya belajar nggak apa-apa. Tapi kalau udah pro udah jago ngasah masih baret, berarti sudut asahnya nggak stabil. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.